Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik ya? Oke, Mas Sotikin izin lepas masker ya, biar suaranya kedengeran. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, berikutnya Pak Sotikin absen untuk hari ini. 7 3 ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Nadia masuk Nadia? Alhamdulillah. Biasanya hilang ya. Oke, kalau masuk semua Alhamdulillah. Sekarang disiapkan anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, disiapkan buku paketnya, buku catatan dan juga buku tugasnya. Sudah siap semuanya? Ya, oke. Kemudian di kondisi yang masih pandemi ini, tolong untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan, maskernya tetap dipakai. Ya, semoga nanti di semester kedua kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran secara normal. Allahumma amin. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang materi apa kemarin? Jujur. Hari ini kita akan membahas tentang amanah. Ya, karena ada 3 materi dalam satu KD kita kemarin, hidup tenang dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Pertama jujur sudah kita bahas di pertemuan kemarin, hari ini amanah, dan besok minggu depan kita akan membahas tentang istiqomah. Ada tidak kaitannya antara amanah dengan jujur itu? Apa Mbak? Kalau orang amanah itu pasti jujur apa enggak? Iya. Kalau dia dikatakan amanah, pasti dia jujur. Ya, karena yang bisa mempunyai sifat amanah itu adalah orang-orang yang jujur. Oke. Kemudian anak-anak untuk di pembelajaran ini seperti biasa Pak Sotikin nanti selalu mengingatkan kalian untuk selalu bertanya. Ya, apa yang tidak dipahami, belum dipahami, silahkan ditanyakan. Gali informasi. Ya, jangan hanya diam tapi ternyata tidak paham. Ya, kemudian di pembelajaran ini pertanyaannya adalah untuk kalian semua nanti untuk kita pecahkan setelah pembelajaran ini, apa itu amanah, apa dalil dari sifat amanah ini, kemudian macam-macam amanah, pembagian amanah, kemudian kita juga nanti harus menjawab apa hikmah daripada amanah. Kemudian yang terakhir, dalam kehidupan sehari-hari perilaku apa amanah yang bisa kita jumpai ya. Nanti kita harapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Kemudian sebagai tujuan pembelajaran, anak-anak bisa diperhatikan untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian amanah sebagai implementasi dari surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis terkait dengan benar. Kemudian yang kedua, menyebutkan dalil amanah dengan benar. Yang ketiga, menganalisa macam-macam amanah dengan benar. Kemudian yang keempat, menjelaskan hikmah amanah dengan benar. Kemudian yang terakhir, kalian nanti diminta menunjukkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Serta nanti kalian di bagian akhir akan menyaksikan tayangan film pendek tentang amanah. Kemudian nanti secara berkelompok kalian akan membuat sinopsis dan kemudian dipresentasi serta ditanggapi oleh kelompok lain. Begitu anak-anak sebagai tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Kemudian nanti di penilaiannya, untuk penilaiannya
seperti biasa Pak Sodikin akan melakukan beberapa penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikapmu. Jadi selama pembelajaran itu kamu ramai apa tidak dan sebagainya. Kemudian penilaian keterampilan, bagaimana nanti kalian bertanya, bagaimana kalian menanggapi pertanyaan temanmu ya, dan juga bagaimana kalian berpresentasi dan saling menanggapi. Oke, kita akan mulai di kali ini ya. Oke. Ada satu gambar di layar depan. Kelihatan semuanya ya? Kelihatan, Mbak? Kelihatan. Oke. Ini ada satu gambar. Menarik ini. Ya, ada gambar sampai seperti itu, mulutnya menjadi dua. Oke. Kalau melihat gambar ini, coba ada yang bisa menanggapi? Oke, Mbak, silakan. Pejabat menerima bantuan. Oke, itu seragamnya nampak seperti pejabat ya, menerima kantong besar. Yang lainnya? Ya, Mbak. Bantuan dana desa. Ya, jelas. Ada tulisannya dana desa. Bantuan dana desa. Ada yang lain? Ya, Mbak Risa. Oke, satu harapan dari masyarakat supaya pemimpinnya amanah. Amanah ya Pak, gitu ya. Oke, amanah. Ada yang tahu amanah itu apa? Nadine? Dapat dipercaya. Yang lain? Ya? Menjalankan tugas. Oke, masuk. Masih ada yang lain? Ya, Mbak? Memberikan kepada yang berhak. Oke, amanah, dapat dipercaya, menjalankan tugas, memberikan kepada yang berhak. Bisa ada yang menyimpulkan? Ya, Rin? Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Oke, dapat dipercaya. Kemudian pesan yang disampaikan juga, pesan yang diberikan juga bisa tersampaikan kepada yang diberikan, kepada yang harus menerima siapa. Itu amanah. Oke, supaya lebih jelas. Oke, sekarang perhatikan ke layar depan supaya lebih jelas apa itu amanah. Oke ya. Pengertian amanah. Oke, ini seperti tadi. Coba dibaca bareng-bareng. Amanah. Oke. Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya, juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Ya. Sekedar menyampaikan pesan itu ternyata juga berat, ya. Kalau kita ketitipan pesan harus disampaikan. Di sekolah biasanya beberapa kali, sering bahkan ya ada informasi. Ya sekarang beberapa sudah tergantikan dengan adanya grup WA. Tapi yang disampaikan secara lisan kepada kalian juga ada. Ya, untuk menguatkan undangan yang ada umpamanya. Besok tanggal 13 November ada undangan untuk orang tua, ada sosialisasi di sekolah. Orang tuamu di WA, kebetulan tidak buka, kamu sudah disampaikan pesan oleh wali kelas. Kamunya tidak menyampaikan. Akhirnya datang apa enggak? Tidak, karena pesannya tidak sampai. Ya, makanya supaya amanahnya tersampaikan, kita harus biasa menyampaikan pesan sesuai dengan yang diamanahkan. Oke, kemudian pengertian secara lengkapnya menurut akidah dan syariat agama Islam. Amanah adalah hal yang dipertanggungjawabkan kepada milik seseorang, baik hak-hak itu milik Allah maupun hak manusia kepada manusia lainnya, baik yang berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan hati. Bisa dipahami? Sampai di sini ada yang mau tanya? Ya, Mbak? Oke. Dalam amanah ini kan disebutkan di sini. Ada hak Allah, hak manusia kepada manusia lainnya. Maksudnya bagaimana? Oke, diperhatikan. Sekarang diperhatikan di depan. Oke ya. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Berapa anak? 3 macam. Apa saja? Pertama,
ada amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dileng-eleng SWT singkatannya apa, Mbak? Subhanahu wa taala. Kemarin yang salah siapa? Ya. Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Ada. Satu lagi. Apa? Ada yang tahu? Kan 3. 1, 2. Yang ketiga sudah kepada Allah, kepada sesama manusia. Yang terakhir amanah kepada diri sendiri. Ya, ini pembagian amanah. Oke, sekarang diperhatikan lagi. Amanah kepada Allah berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Pengertian apa ini? Mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan itu pengertian dari Pak Sotikir sudah pernah menyampaikan. Pengertian dari kalau Jumatan khutbah itu mendengarkan enggak? Apa? Ya tok gitu. Apa? Ketaatan dan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Takwa. Ya, khotibnya kan biasanya menyampaikan, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini takwa. Nah, ini dasarnya dari amanah terhadap Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Contohnya apa, Pak? Amanah terhadap Allah. Salat, zakat, puasa, haji. Itu kan kita langsung kepada Allah. Salatnya penuh ya? Halo. Salatnya penuh ya? Ya. Jangan sampai bolong loh ya, kecuali lagi halangan. Jangan malah sholatnya di sekolah tok, bahaya. Oke. Lanjut. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Ini dalilnya surat An-Nisa ayat 58. Coba Mbak, yuk ayatnya kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya. Kalau kamu dari rumah diberikan amanah oleh ibu bapakmu uang untuk dibayarkan SPP, maka yang berhak menerima SPP-nya siapa? Sekolah. Bukan tukang pulsa loh ya. Sekolah. Bukan kantin juga. Di TU. Ya, itu amanahnya tersampaikan, tidak salah tempat. Oke, berikutnya contoh amanah terhadap sesama manusia. Ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Ya, jangan salah, harus kepada yang berhak. Kemudian yang terakhir, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Kira-kira ada yang tahu contoh amanah untuk diri sendiri? Coba. Ayo. Anteng nih. Ayo Mbak. Contoh amanah terhadap diri sendiri. Kamu pernah makan? Pernah makan? Pernah minum? Pernah. Itu masuk sebagai perilaku amanah. Kalau kamu tidak makan, apa yang terjadi? Lapar, Pak. Iyalah.
Kalau tidak makan dalam waktu singkat mungkin masih aman, sekedar menahan lapar. Tapi kalau berhari-hari tidak makan, bukan manusia, malaikat. Ya benda? Iya. Contohnya diperhatikan, disiplin waktu, makan, minum, olahraga, menjaga kesehatan dan juga yang lainnya. Ini termasuk contoh amanah terhadap diri sendiri. Oke, kemudian kita sekarang masuk ke dalilnya. Dalil yang pertama, kalau tadi perbagian, dalil yang utama dari sifat amanah adalah satu hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak. Oke, hikmah. Di setiap hal yang diperintahkan oleh agama, diperintahkan oleh Allah, hal-hal yang baik pasti akan ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Oke, sekarang kita lihat apa hikmah daripada sifat amanah. Sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri adalah sebagai berikut. Perhatikan. Yang pertama, dipercaya orang lain. Ya, kalau kita amanah maka kita akan dipercaya oleh orang lain. Kemudian yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Lawan saja simpatik, apalagi kawan. Ini penting anak-anak diperhatikan. Amanah itu bedanya begitu. Kalau kita kepada orang lain menganggap orang lain benar atau tidak, itu masih terpengaruh dengan namanya suka atau bencinya kita kepada seseorang. Ya Pak? Sudahlah, orang yang melakukan sesuatu yang benar, tapi karena kita tidak suka dengan orang itu, kita benci dengan orang itu, yang dia lakukan menurut kita benar apa salah? Selalu salah. Kenapa? Karena faktornya kita tidak suka. Itu akan muncul, ya, muncul. Beda dengan amanah. Kalau orang amanah itu, ya, lawan maupun kawan akan segan kepada kita, simpatik. Oke. Kemudian yang terakhir, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita amanah, maka orang itu kita akan mendapatkan kesuksesan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Semangat dong. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kemudian perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, ya, bisa diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan. Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Ada yang pernah pinjam sesuatu? Pinjam bolpen, pinjam buku bacaan, pinjam apa lagi? Ya pinjam yang lainnya. Apapun yang kita pinjam, maka harus dikembalikan seperti keadaan semula. Menjaga rahasia. Ini loh. Orang menjaga rahasia itu sesuatu yang luar biasa. Rahasia yang diumbar justru banyak orang yang suka. Ya apa enggak? Kalau rahasia diumbar itu, enggak tahu, malah jadi tayangan yang penontonnya sangat banyak sekali. Ini aneh. Kemudian tidak menyalahgunakan jabatan. Ya. Tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatannya kamu mama jadi ketua kelas. Sebentar-bentar izin ke gurumu, Pak izin mau ke kantor, ada apa Mbak? Disuruh Bu ini, disuruh Bu itu, padahal tidak boleh. Ya, itu baru tingkat ketua kelas. Kalau sudah begitu nanti kacau. Nek kamu jadi kepala desa, kemudian jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, sampai jadi presiden, masih begitu tambah parah. Ya, tambah parah. Kacau semuanya. Kemudian memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nikmat yang luar biasa besar adalah kesehatan. Ya Pak? Kita kalau lagi sehat itu kan semuanya enak. Tapi kalau lagi sakit, hidung kita yang lubangnya ada 2 saja ini,
Yang satu saja, bumpet, mampet. Rasanya enak apa enggak? Enggak, padahal baru hidung. Untungnya dua lubang hidung kita itu menghadapnya ke bawah. Kebayang enggak kalau hidung kita itu lubangnya menghadap ke atas? Bisa bayangin. Terus nek wae udan, Pak, kalau nanti hujan, kamu mungkin akan repot nutupi lubang itu. Ya, ini yang luar biasa sebetulnya. Oke, anak-anak. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami sekarang kayak kita akan menayangkan film pendek tentang apa namanya amanah. Kalian bentuk kelompok, kemudian di kelompokmu nanti buat sinopsis, kemudian nanti presentasi dan yang lainnya menanggapi. Setelah itu baru kita ke LKPD dan penyimpulan kemudian penutup. Oke? Oke, silakan membentuk kelompok seperti biasa. Kursinya dipindahkan. Yuk. Kursinya diangkat ya. Kursinya diangkat. Sudah sarapan toh? Masa angkat kursinya enggak kuat? Ayo, ayo, Mbak. Diangkat, Mbak. Oke, sudah siap? Oke, sebentar, kabel soundnya belum dipasang, ternyata lupa. Kabel sound. Oke, ketika melihat tayangan video, perhatikan nanti Pak Sotikin akan menilai sikap kalian. Duduknya, masa mau lihat videonya di sini kamu menghadap ke sana. Oke, duduknya yang bagus. Oke, siap ya? Oke, kita akan saksikan filmnya. Aku sekolah di SMK Muhammadiyah 12 Januari. Hobiku main game online di warnet. Aku malas sekolah. Meskipun tiap pagi aku selalu pakai sama ibu masuk sekolah. Itu tujuanku tidak ke sekolah, tapi menuju akhir pelajaran untuk main game online, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia, Pak. Hari ini Mas Rizky sakit. Kalau tadi tulis di papan absensi, kalau Rizky sakit itu ya. Hingga aku buat keterangan tidak masuk seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami perwakilan dari kelas ingin menyampaikan turut berbela-sungkawa atas meninggalnya nenek dari Rizky itu. Apa? Begini Bu, tadi pagi Rizky tidak berangkat sekolah karena neneknya meninggal. Padahal Rizky tadi pagi 2 tahun. Rizky sudah 6 hari ini tidak masuk sekolah dulu dan 5 hari sebelumnya dikabarkan karena izin sakit. Dan hari ini dia tidak masuk sekolah izin karena neneknya meninggal. Astagfirullahaladzim, Rizky. Maaf ya Mbak, maaf ini tidak bisa menerima ini karena neneknya itu meninggal sudah 4 tahun yang lalu. Ini sudah begini saja, kami minta maaf dan kembali ya Bu. Oh ya. Ayo. Nah. Ibu mau tanya, dari mana? Dari sekolah. Sekolah apa? Kalau dari sini, katanya kamu nggak berangkat. Kamu tidak ke sekolah, bahkan sampai 6 hari. Kamu pamit, tapi kamu nenek meninggal.
tanggal merah sebagai alasan pembagian. Mari Pak. Oke. Oke ya, silakan dibuat sinopsisnya, kemudian nanti dipresentasikan. Gantian yang kemarin sudah presentasi, nanti kelompok lain yang belum ya. Oke, silakan dibuat sinopsisnya dulu. Waktunya agak cepat ya, tadi 8 menit. Ya kita 5 menit lah cukup nih untuk sinopsisnya. Yuk, sudah terbiasa kan buat sinopsis? Yuk. Iya. Ini cerdas. Saking sregepe, begitu tobat, maka sekolah ternyata tanggal merah. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina. Kita namanya masih satu atau dua kali pertemuan ya. Setelah itu sudah pas ya. Penilaian akhir semester. Besok di pertemuan akhir akan kita sampaikan kisi-kisinya ya untuk PAI supaya kalian belajarnya bisa lebih fokus. Dipelajari yang baik.
Oke, sudah? Yuk, Mbak, silakan sekarang dipresentasikan. Yuk, siapa yang sekarang kemarin kelompok 4 sudah, sekarang kelompok 3. Yuk, Mbak siapa? Mbak Risa. Silakan Mbak Risa. Yuk, kita terbatas oleh waktu, agak cepat. Ayo. Oke, berdiri di sini, Mbak. Pendak membelakangi Pak Sadikin. Oke. Yang lain tolong diperhatikan. Yang lain bisa diperhatikan. Silakan Mbak Risa, diperkenalkan dulu dari kelompok berapa, namanya siapa. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmahnya Mbak, terakhir hikmah disampaikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Risa. Oke, yang sudah disampaikan Mbak Risa, barangkali dari kelompok lain ada yang menanggapi tentang video tadi. Gantian, sekarang kelompok 4. Ya, Mbak. Oke, amanah membawa kepada keberkahan, sementara kebohongan akan menyesatkan kita. Kelompok 2. Ya. Oke, ya. Apa tadi, Pak? Oke, kita harus jujur supaya bisa amanah. Terakhir, kelompok 1. Kelompok 1, Mbak. Ayo. Coba. Dalam video memberikan pelajaran bagi kita untuk jujur, disiplin, dan amanah serta Oke,
di video tadi ada pembelajaran untuk kita jujur, amanah, disiplin, dan juga tanggung jawab. Oke, anak-anak, itu untuk film tadi. Kalian sudah membuat sinopsisnya, sudah dipresentasikan dan juga ditanggapi. Berikutnya untuk LKPD-nya nanti dikerjakan secara online ya. Nanti kita bagi di grup WA, kalian buka untuk nanti LKPD itu bisa dikerjakan, kemudian akan segera Pak Sodikin nilai. Kemudian yang terakhir, sebelum kita menutup ini, saya minta ada yang menyimpulkan, ya, menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang mau menyimpulkan, yuk berdiri di depan Pak. Oke, menghadap ke sini, tidak apa-apa. Apa? Subhanahu wa ta'ala. Terus lanjut. Subhanahu wa ta'ala. Efek atau makan sekolah di sini ya jadinya ya. Oke, terima kasih Mbak, silakan duduk. Oke, anak-anak, jadi sekali lagi untuk bisa menjadi orang yang amanah, kunci utamanya adalah harus apa anak? Jujur. Jangan ada bohong, jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada dusta di antara kita, maka kita tidak akan bisa menjadi orang yang amanah. Ya, tadi amanah ada berapa? 3. 1 amanah kepada Allah. Contohnya sholat, zakat, haji, puasa dan sebagainya. Yang kedua, amanah kepada orang lain. Contohnya tadi apa? Menyampaikan pesan kepada yang berhak menerima. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Contohnya tadi apa? Makan, minum, disiplin waktu, terus apa lagi? Olahraga, menjaga kesehatan. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Dan sekali lagi nanti LKPD-nya dikerjakan ya. Pak Sodikin kirim di grup WA. Jadi supaya kalian juga terbiasa dengan teknologi. Kemudian untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang istiqomah. Kurang lebih masih seperti ini, nanti ada tayangan film, ada diskusi, ada tanya jawab dan seterusnya. Oke, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kemudian kepada ketua kelas, silakan dipimpin untuk membaca doa kafaratul majlis. Silakan Mbak Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan nanti yang LKP